Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, di akhir pekan ini ada satu cerita datang dari Mas Hadi di Tuban. Mas Hadi itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya beserta istrinya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2010-an. Jadi pada waktu itu Mas Hadi sama Mbak Nita ini baru menikah. Mereka lagi menjalani kehidupan baru pernikahan begitu ya. Nah, di situ di awal-awal pernikahan itu tadi mereka berdua memang ya belum dikaruniai anak ya. Masih benar-benar berdua lah, baru menikah banget dan sempet menjalani, ya banget cuman gak deket-deket banget, udah beberapa bulan menikah. Nah, mereka itu sempat menjalani kehidupan. Di awal-awal itu mereka itu ngontrak satu rumah begitu ya. Cuman ya di tengah ngontrak tadi Mas Hadi sama Mbak Nita itu sempat ada obrolan. Nah, di situ Mbak Nita kan sebenarnya itu keluarganya punya rumah kosong. Nah, Mbak Nita cerita, Mas, aku itu sebenarnya Mas, aku itu kepikiran begini, itu kan keluargaku, itu kan ada satu rumah, ada beberapa rumah. Nah, itu kan yang lain itu udah ditempatin sama kakak-kakakku. Nah, ini ada satu rumah, itu aku nggak tahu itu nanti buat aku atau enggak, kata si Mbak Nitanya. Cuman rumah itu kosong Mas, nggak pengen nempatin rumah itu. Cuman entah kenapa bapak sama ibu itu nggak boleh, kata si Mbak Nita. Loh, nggak boleh gitu kan. Mas Hadi pun juga baru tahu masalah itu. Oh, kamu punya rumah, cuman nggak boleh gitu. Kenapa sampai nggak boleh, alasannya itu apa? Mbak Nita pun waktu itu nggak menjelaskan secara langsung gitu ya. Aku juga nggak tahu Mas, padahal rumah itu tuh kosong. Ya rumahnya memang nggak terlalu besar, cuman ya bagus gitu ya, kondisinya tuh masih bagus daripada kita ngontrak-ngontrak begini, kecil begitu kan. Itu rumah itu tuh lebih gede dari ini Mas, kata si Mbak Nitanya. Oh begitu, tapi ini kamu beneran ya, maksudnya kamu yang kepengen ya nempatin di situ, bukan Mas yang nyuruh kamu atau bagaimana? Iya Mas, emang kenapa? Mbak Nita balik nanya begitu kan. Enggak, soalnya begini, kalau memang kamu mau, kamu kepengin, ya sudah, yuk kita coba omongin lagi. Kamu terakhir ngomong waktu itu kapan? Udah lama sih Mas, sebelum kita menikah, katanya begitu. Aku dulu sempat bilang, Pak, Bu, nanti rumah yang itu kalau misal aku udah nikah tak tempatin ya, katanya begitu. Jangan, kamu jangan nempatin rumah itu, kata si bapak sama ibu begitu Mas. Oh ya udah, nanti kita coba omongin lagi ke mereka. Dan akhirnya apa? Setelah ya mendapatkan restu dari Mbak Nita sendiri, Mas Hadi pun akhirnya ya sudah, yuk kita berangkat ke sana, ke orang tuamu, kita ngomong gitu kan, baik-baik, minta izin, katanya begitu. Dan akhirnya apa? Mas Hadi sama Mbak Nita itu datang ke rumah, ketemu sama bapak sama ibu. Dan di situ ya mungkin mereka berdua juga, orang tuanya tuh nggak kepikiran bakal ngomongin masalah ini. Dan akhirnya apa? Mas Hadi pun ngomong sama bapak, Pak, nuwun sewu Pak, satu ya datang ke sini karena pengen nengokin bapak sama ibu sehat atau enggak. Yang kedua itu memang ada ini Pak, ada kebutuhan khusus, katanya begitu kan. Jadi saya sama Nita itu kemarin ngobrol, saya juga baru dikasih tahu sama Nita, katanya nuwun sewu ya Pak ya, bukannya saya mau ikut campur, cuman saya perwakilan Nita aja. Katanya Nita itu nggak berani ngomong Pak. Mas Hadi ngomongnya begitu. Oh iya, kenapa Di? Jadi gini Pak, kata Nita, bapak sama ibu itu kan punya rumah kosong, ada satu rumah kosong. Dan Mbak Nita sendiri itu udah sempat ngomong sama bapak sama ibu, katanya pengen nempati rumah tersebut. Nah, cuman jawaban bapaknya itu tetap ngedengerin ya Mas Hadi sampai selesai ngomong. Cuman waktu itu kata Nita, bapak sama ibu tidak mengizinkan tinggal di rumah sana. Nah,
saya juga baru ngobrol sama Nita, saya baru dikasih tahu begitu sama Nita, dan Nita minta tolong, katanya aku yang maju gitu Pak, saya yang maju. Dan ya begitulah, saya pengen bermaksud menyampaikan hal itu Pak. Soalnya kalau kata Nita, ya daripada kita ngontrak begini, mau bangun rumah juga dananya belum ada ya Pak ya, masih nabung. Kenapa rumah itu nggak ditempatin aja, kata si Mas Hadinya. Bapak pun diem aja, nunggu Mas Hadi selesai gitu kan. Dan Mas Hadi juga diem, udah Pak, saya udah selesai gitu ya. Intinya itu seperti itu. Maksudnya mau meminta izin untuk menempati rumah tersebut. Itu kalau diperbolehkan sama Bapak sama Ibu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin, mumpung di akhir pekan, monggo bawang gorengnya Wiji, ini buat topping nasi, buat lauk dan yang lain-lain digadoin juga enak. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah kualitas premium, digoreng sendiri tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, benar-benar murni bawang goreng. Dan bawangnya itu dari Brebes yang terkenal dengan rasa dan aroma yang kuat. Bawangnya pun minyaknya sedikit karena sudah diperas, sudah disepin gitu ya. Jadi bawangnya renyah. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat bisa langsung aja cek di Shopee, Tokopedia, di TikTok, atau di nyaiwiji.com di sana. Langsung aja untuk kawan-kawan yang berminat. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Kalau dari saya sendiri rekomendasi, mending beli ukuran yang besar karena lebih hemat. Sama yang ukuran pouch juga sama. Yang sedang, kalau yang kecil itu agak sedikit boros. Itu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Hadi di Tuban sana. Nah, setelah Mas Hadi diem, Bapak diem, akhirnya Bapak pun ngomong gitu kan. Oh jadi begini Di, Bapak sama Ibu itu bukannya melarang, sama sekali tidak melarang. Kepengin sebenarnya Bapak sama Ibu itu, ya kalau itu mau ditempatin Nita, seneng banget. Tapi kenapa sesuatu yang pengen kami berikan, tapi justru waktu itu kami melarang, katanya. Iya Pak, silakan Bapak lanjutkan dulu gitu ya. Mas Hadi itu mendengarkan. Jadi begini, Nita itu dulu sewaktu kecil, ya kita tinggal di rumah itu, katanya. Kita itu sempat tinggal di rumah itu. Cuman waktu itu Nita masih kecil. Nah saat masih kecil itu, Nita sempat bertingkah yang agak sedikit aneh waktu itu. Aneh kenapa Pak? Nah, jadi waktu kecil itu, ya umumnya anak-anak itu kan main sama ya anak-anak yang lain begitu kan. Keluar ke sana lari-lari, apa kayak rok-rokan, petak umpet dan sebagainya. Nita itu enggak. Awal-awal memang main sama teman-temannya, tapi belakangan tak perhatiin, Nita itu lebih suka duduk di belakang sana, di belakang rumah sendiri di situ. Terus nanti apa? Ujung-ujungnya Nita itu mendekat ke arah sesuatu, ke arah tempat di situ, dan nanti akan teriak-teriak masuk, Pak, Bu, sini, Pak, Bu, sini. Iya, kenapa nih? Ada apa? Sini, cepetan, sini, cepetan, sini. Itu Pak, candinya udah keluar, candinya udah keluar. Candi apa begitu kan? Bapak bingung. Bapak sama Ibu keluarlah ke sana nengokin, ngikutin si Nita itu tadi. Nita itu nunjuk, Pak itu Pak candinya keluar, candinya udah keluar itu Pak, candinya gede. Bapak sama Ibu bingung Di. Orang Bapak sama Ibu itu nggak ngelihat apapun di sana, ya kosong. Orang itu cuman kebun, ya cuma emang kebunnya itu bersih kan. Itu cuman kebun, cuman tanah kosong, lumayan, yaitu di belakang rumah itu lumayan cukup luas. Kamu pernah lihat ke situ belum? Belum Pak, saya juga baru dengar ceritanya itu kemarin Pak, kata si Mas Hadi. Oh, itu di belakang rumah itu tanahnya luas gitu kan, dan memang bersih. Nah, Nita di situ katanya bilang ada candi, dan hal itu tuh sering belakangan, yaitu tadi Nita itu sering kayak gitu, duduknya tuh di belakang, menyendiri. Ya kami khawatir, makanya udah kami putuskan, udahlah kita pindah aja dari rumah ini. Itu Di, masalahnya itu seperti itu. Dulu pernah terjadi kayak gitu sama Nita. Nah,
Nggak tahu sih ya, udah kan begitu kan. Ya, kalau sekarang memang misalkan ada kebutuhan seperti itu, kamu sama Nita mau nempatin rumah tersebut, ya monggo, kata bapak itu seperti itu. Cuman bapak pesen kamu jaga baik-baik Nita, kalau misal udah di belakang begitu ya diawasin lah, kata si bapak ya. Oh begitu, iya pak, baik pak. Nita tahu masalah ini enggak pak? Oh kayaknya Nita nggak tahu masalah ini, alasan ini. Ya coba nanti kamu obrolin aja sama Nitanya. Dan akhirnya apa? Si Mas Hadi pun ngobrol sama Mbak Nita di rumah bapak sama ibunya. Mas Hadi laporan, Nit, aku udah ngomong sama bapak sama ibu masalah itu, masalah rumah itu. Terus gimana mas? Bapak itu boleh, katanya begitu. Oh, boleh mas. Iya bapak itu boleh. Oh tapi apa Mas Hadi nggak ceritain? Kalau Mas Hadi itu udah tahu ceritanya Mbak Nita dulu. Ya bapak itu boleh. Loh mas kenapa dulu nggak boleh ya mas ya? Ya mungkin karena dulu kamu itu kan ya belum menikah gitu kan. Masa nempatin? Enggak mas, aku dulu bilangnya kalau udah menikah nanti gitu. Ya mungkin karena udah ada temennya sekarang makanya diperbolehin sama bapak. Beneran mas? Beneran. Ya udah akhirnya apa Mbak Nita pun ngomong langsung sama bapak, Pak gimana Pak, boleh Pak? Iya boleh, tempatin aja sana. Tapi nanti bapak nyuruh orang tak bersihin dulu rumahnya. Pak aku aja sama Mas Hadi juga enggak apa-apa, katanya begitu kan. Ya udah terserah kamu. Akhirnya sudah. Kunci pun dikasihkan, ibu pun nurut sama bapak begitu ya. Akhirnya Mas Hadi sama Mbak Nita nempatin rumah tersebut. Rumah di daerah perkampungan di sana, ya perkampungannya itu sebelahan sama rumahnya si bapaknya Mbak Nita di situ ya. Jadi kayak tetangga kampung begitulah di situ. Daerahnya tuh enak, tenang. Rumahnya itu berjarak, masih banyak ya rindang-rindang hijau-hijaunya itu seperti itu masih banyak. Anak-anak kecil banyak di situ, rame lah dan kendaraan itu nggak terlalu ini banget ya, yang mondar-mandir di situ. Tapi orang-orangnya itu lumayan cukup banyak di sana. Jadi di bagian depan jalanan umum itu rumah-rumah, nanti ada gang. Nah di belakang rumah itu banyak itu rumah-rumah kecil di sana. Jadi rame lah lingkungannya. Rame, cuman rame di apa ya, daerah perkampungan semacam itu. Dan akhirnya pindahlah Mas Hadi sama Mbak Nita ke rumah tersebut, nempatin di sana, dibersihin berdua ya, tentu saja seneng. Daripada kita ngontrak, pindahan segala macam, itu singkat cerita dalam beberapa hari lah, kurang lebih sekitar 5 sampai 1 minggu itu udah selesai semua. Dan Mas Hadi sama Mbak Nita sempat ngadain acara selamatan kecil-kecilan, ngundang tetangga kanan kiri begitu ya. Dan ya mereka pun resmi menempati rumah tersebut. Bapak pun pesan lagi sama Mas Hadi, pesan bapak ya, ingat ya. Iya pak. Dan akhirnya apa, tinggallah di sana. Mas Hadi pun ya awal-awal seminggu pertama dan yang lain-lain itu biasa aja begitu ya. Bukan biasa aja, maksudnya memperhatikan Mbak Nita, tapi Mbak Nitanya sendiri biasa, nggak ada yang aneh-aneh atau apa. Sampai beberapa hari kemudian setelah itu, Mbak Nita, kalau siang kan Mas Hadi bekerja ya, Mbak Nita itu di rumah di sana ngurusin rumah. Nah saat Mas Hadi pulang itu pernah pada suatu sore, pulangnya tuh agak cepat sekitar jam 3. Itu ketok-ketok pintu depan, nggak ada yang nyautin. Kemana istriku? Akhirnya muter kan lewat samping. Samping juga ada tanah kosong di sana. Muter samping, Mbak Nita itu lagi di belakang. Mas, udah pulang mas, maaf aku udah denger, kata si Mbak Nita. Maaf, iya kamu tak ketokin ternyata di sini. Tapi di situ Mas Hadi dek gitu kan. Ngapain ya Nita di belakang sini ya? Sudahlah, mungkin dia lagi pengen nyore aja di belakang sini, enak gitu ya. Jam 3 sore waktu itu. Akhirnya sudah, masuklah mereka begitu kan. Hari selanjutnya, nah kali ini tuh mungkin udah sekitar 1 bulan mereka menempati rumah tersebut. Malam hari, Mbak Nita awal-awal itu, mas aku tak ke belakang dulu ya. Misalnya ini udah malam, udah lumayan cukup malam, sekitar jam 10-an lah segitu. Mas Hadi udah mau istirahat, capek kan. Ya Mas Hadi tidur, awalnya tidur, bener-bener tidur gitu. Dan udah lupa dengan masalah Mbak Nita yang pernah diceritakan sama bapaknya.
Hidup itu udah mulai tenang, Mas Hadi udah lupa, udah santai. Nah, sampai dia itu menyadari kalau misal Mas Hadi udah tidur, dia melek begitu kan bangun, istrinya itu kemana ya gitu ya. Kok ndak ada? Akhirnya apa? Mas Hadi pun nyari. Nah, dicariin, ternyata apa? Mbak Nita itu di belakang rumah di situ. Duduk sendirian gitu kan, disapa. Nita, kamu lagi ngapain di sini sendirian? Enggak Mas, di dalam gerah. Kalau di sini enak, semriwing. Jawabannya seperti itu. Tapi apa? Kekhawatiran Mas Hadi itu udah mulai muncul. Ini jangan-jangan bener yang diceritakan sama bapaknya ini nih, masalah Nita dulu kecil itu seperti ini, seperti ini. Mas Hadi diem aja begitu kan. Ya udah, tak perhatiin sampai benar-benar ditandain. Mbak Nita itu suka keluar itu jam berapa. Nah, mungkin nunggu Mas Hadi tidur ya, sampai akhirnya Mas Hadi pun pura-pura tidur. Dia pura-pura tidur dan ya begitu mendapati istrinya itu ke belakang sana. Dan meskipun sering kepergok begitu disuruh masuk sama Mas Hadi, tapi hal itu dilakukan terus-menerus sampai sama Mbak Nita. Kurang lebih ada mungkin sekitar 1 minggu full kejadiannya tuh kayak gitu terus setiap hari. Jadi kayak Mbak Nita itu kayak nggak merasa menyesal atau bagaimana begitu ya, nggak mengulangi, meskipun Mas Hadi nggak menganggap itu sebagai kesalahan ya gitu ya. Cuman setidaknya udah kepergok terus begini, masuk kayak atau gimana, itu kayak gitu terus diulang-ulang sampai seminggu lebih. Dan akhirnya Mas Hadi pun penasaran, sebenarnya aku nggak mau nyuruh masuk, tak biarin aja di situ. Udah aku pura-pura tidur dan aku pun nggak menunjukkan aku keberatan dengan hal tersebut ya. Mas Hadi pun tidur pada suatu malam. Tak biarin aja itu istriku di belakang sana. Dan aku bangun kan. Bener, dia udah sekitar 15 menit, 20 menit itu belum balik lagi ke sini. Mas Hadi pun turun dari kasur ya seperti biasa ke belakang. Kalau biasanya Mas Hadi bakal nyuruh masuk Mbak Nita, kali ini tunda. Tak biarin aja. Aku mau ngelihat apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh istriku. Mas Hadi pun cuma duduk di ruang belakang di sana. Pintu memang nutup, cuman nggak digereb gitu ya. Pintu belakang rumah. Nah, Mas Hadi tuh ngelihat istrinya ya duduk di belakang situ sambil kayak orang ngelamun, kayak ya diem sendiri begitu ya, sesekali bersihin kukunya atau apa. Bener-bener kayak nggak ngapa-ngapain sampai akhirnya mungkin udah lumayan cukup lama ya, sekitar hampir tengah malam, hampir jam 12 malam, Mbak Nita itu berdiri dari tempat duduknya di situ, dari belakang rumah yang ngadep kebun sana. Nah, setelah berdiri, nah dikiranya Mas Hadi kan mau masuk gitu kan, ternyata enggak. Dia itu berjalan ke belakang ke sana. Ih, kemana sih Nita ya? Akhirnya apa? Diikutin kan sama Mas Hadi. Begitu diikutin, Mbak Nita itu berdiri di pinggiran kebunan itu, tanah kosong yang luas, tapi samping kanan kirinya jaraknya lumayan. Ini ada beberapa batang pohon kelapa di situ. Kesananya itu udah kebunan lagi, lebih rindang lagi. Nah, di situ Mbak Nita itu berdiri terus kayak muter begini, kayak ngeliatin sesuatu yang Mas Hadi sendiri tuh nggak ngeliat. Kayak gitu muter begitu kan, kayak sambil seneng, sambil takjub, tapi nggak ngomong apapun gitu. Cuman ngeliat-ngeliat begini aja. Istriku lagi apa sih? Kok aku jadi keinget yang diceritakan sama bapaknya dulu. Dulu mungkin Nita waktu kecil seperti ini nih. Jangan-jangan itu candi itu tadi yang diceritakan sama bapaknya. Jangan-jangan Nita melihat itu, melihat candi yang tumbuh gitu ya. Yang katanya udah muncul, udah nongol, candinya itu udah nongol, udah numbuh gitu. Mas Hadi pun cuman bisa ngeliatin istrinya sampai akhirnya ditegurlah si Mbak Nita tadi. Nita gitu kan. Mbak Nita nengok agak sedikit kaget. Loh Mas, tek mendekat dengan cepat gitu ya. Kayak orang yang lagi lumayan cukup girang. Dan Mbak Nita itu bilang, Mas, itu Mas, candinya masih ada Mas, masih nongol sampai sekarang, kata Mbak Nita. Candi? Iya Mas, candi itu Mas, candinya tuh Mas. Candinya kayak gimana nih?
Aku ndak ngelihat, kata si Mas Hadi begitu. Aku ndak, masa sih Mas kamu ndak ngelihat orang itu tuh Mas gede banget tuh Mas, kayak segede rumah, kata si Mbak Nita. Itu segini bagus Mas. Aku dulu kecil itu pernah ngelihat ini Mas. Sekarang ini nongol lagi, ternyata masih ada di sini katanya. Kata si Mbak Nita begitu. Terus gimana, kata si Mas Hadi? Kamu udah pernah masuk ke candi itu atau belum gitu? Kata si Mas Hadi begitu. Aku belum pernah Mas, aku baru cuman ngelihat gitu ya. Ada pintunya ndak? Ada. Ya Mas, sini Mas, ikutin aku. Mas Hadi digandeng sama Mbak Nita, tek, masuk makin deket ke sana sampai jreng. Candi itu tiba-tiba muncul di depannya Mas Hadi. Entah itu nggak tahu ya, entah Mas Hadi berhalusinasi atau apa. Mas Hadi itu sampai bengong. Hah? Beneran ada gitu. Jadi kayak ada garis begitu ya. Di luar nggak ngelihat, masuk ke dalam itu ngelihat semacam itu. Digandeng terus sama istrinya, Mas, sini Mas. Coba lihat di dalam, yuk masuk, coba lihat di dalam. Akhirnya apa? Mereka berdua, Mas Hadi pun ngikut. Bahkan apa? Tanah itu kan datar aslinya. Itu candi itu ada tek, ada undak-undakannya, ada tangganya menuju ke pintu di situ kan. Ke sana, naik ke atas, Mbak Nita pun dorong pintu, jegrek. Begitu pintunya kebuka, jreng di sana itu bagus banget di dalam. Untuk ukuran candi, seukuran rumah itu kecil gitu ya. Kecil lah segitu tuh kecil. Nah, ini begitu pintu dibuka, jreng ternyata kayak ada tembok keliling candi itu. Ke sana memanjang, lebar, luas banget. Di samping-sampingnya itu ada ya penerangan ya, kayak semacam lampu, entah lampu minyak atau apa gitu. Tek, itu lumayan cukup banyak dan terang. Nah, di situ bes angin itu dingin. Mas Hadi sama Mbak Nita itu berdiri di depan pintu di situ doang. Bingung banget kan. Ini gimana sih? Nita, jangan jauh-jauh, di sini aja. Mas Hadi pun ngomong dengan cara berbisik ya. Kita di sini aja. Iya Mas. Bagus ya Mas ya. Melompong begitu doang sampai akhirnya apa? Ada angin. Nah, begitu ada angin disusul dengan kemunculan beberapa ekor kupu-kupu waktu itu. Terbang. Ih, malam-malam ada kupu-kupu, kata Mas Hadi. Malam-malam ada kupu-kupu, ngengat atau bukan? Itu kupu-kupu, bukan ngengat ya. Kalau ngengat kan memang hidupnya malam ya. Ini tuh kupu-kupu, plap. Mas ada kupu-kupu. Mbak Nita pun ngelihat juga. Nah, setelah itu kupu-kupu tambah banyak, ditambah apa? Kunang. Malam itu bagus banget. Mas Hadi pun, aku nggak bisa menjelaskan gimana gitu ya. Tapi itu tuh kayak di dalam mimpi intinya. Itu tuh bagus banget. Udah malam, anginnya semeripit, enak. Aku sama istriku, sama Nita gitu ya. Itu menyaksikan hal itu tuh bareng. Itu tadi, kupu-kupu mungkin jumlahnya ratusan. Atau mungkin ribuan kali ya. Plus kunang-kunangnya pun sama, banyak banget. Alhasil malam itu jadi lebih terang lagi di lingkungan tersebut. Nah, Mas Hadi sama Mbak Nita, Mas Hadi terutama ya, itu nggak ngerti ini tuh tempat apa sih sebenarnya, ini tuh candi apa sebenarnya. Sampai akhirnya Mas Hadi tuh tetap tahan gitu ya. Nit, kita pulang katanya. Mas, nanti dulu Mas, aku masih mau ngeliat. Enggak, pulang sekarang, kata Mas Hadi begitu. Pulang sekarang. Akhirnya mereka pun mundur. Begitu turun dari tangga, itu candi itu masih ada di sana, pintu udah nutup lagi ya. Mereka keluar dari garis, si Mas Hadi itu udah nggak ngelihat apapun. Cuman Mbak Nita itu masih mentelengin gitu, masih ngeliatin terus begini. Itu seolah-olah candi tersebut itu masih berdiri di sana. Dan akhirnya udah di apa kan? Udah yuk pulang kita pulang. Nah, sampai masuk kamar ke sana, Mas Hadi pun ngomong sama Mbak Nita. Bapak itu pernah cerita dulu sewaktu kita minta izin nempatin rumah ini. Bapak itu cerita semua mengenai apa yang pernah terjadi dengan kamu waktu masih kecil. Kamu itu pernah begini-begini dan itu menjadi alasan kenapa bapak ibumu memutuskan untuk pindah rumah, nggak menempati rumah ini lagi. Soalnya itu takut terjadi sesuatu dengan kamu gitu kan. Terus gimana Mas? Ya itu tadi Nit, gini, kamu kan udah besar ya, bukan anak kecil lagi seperti dulu. Yang kamu lihat itu cuman kamu yang lihat. Tapi kamu lihat kan Mas tadi? Iya, aku lihat, cuman itu bukan tempat kita Nit. Kita takutnya semakin kita masuk ke dalam ke sana,
kita itu semakin menghilang. Kamu tahu maksud Mas nggak? Kamu tahu maksudku enggak? Enggak Mas, aku enggak ngerti. Jadi begini, kamu kan dari kecil seperti itu ngeliat gitu kan. Malam ini kamu akhirnya bisa masuk ke dalam pintu itu meskipun kamu nggak masuk makin dalam. Coba seandainya waktu di pintu itu kamu sendiri, kemungkinan kamu akan masuk ke dalam. Dan apa yang terjadi? Kemungkinan kamu akan hilang. Keesokan paginya aku bingung, Nita kemana ya, kok hilang tanpa jejak. Misalkan seperti itu. Dan Nit, amit-amit, nanti ketemu, kamu itu udah nggak ada gitu kan. Itu kan bisa seperti itu. Masa sih Mas? Iya, bisa seperti itu. Makanya janganlah, udah stop ya. Kalau kamu udah stop, kalau misal malam atau kapanpun kamu masih duduk di belakang sana tanpa alasan yang jelas, kita pindah. Kita tinggalin rumah ini. Aku mendingan ngontrak, kata Mas Hadi, daripada kehilangan kamu. Ngomong seperti itu. Di situ Mbak Nitanya pun bingung dan akhirnya Mbak Nita pun berjanji, iya Mas, aku nggak akan ini lagi Mas, gitu kan. Candi itu muncul kapan? Aku nggak tahu Mas, kadang muncul, kadang enggak, kata Mbak Nita seperti itu. Oh ya sudah, ini berarti kamu baru ini ngelihat selama, iya Mas aku baru ngelihat malam ini. Terakhir dulu waktu masa kecil dan malam ini aku selama tinggal di sini tuh baru ngelihat, soalnya kan sebelumnya aku disuruh masuk gitu ya Mas ya. Jadi ya baru malam ini aku ngelihat dan kamu juga ngelihat kan Mas, aku ngelihat dan itu bagus tak akuin, cuman aku takut masuk lebih dalam ke sana. Takutnya begitu kita masuk kita ndak bisa kembali, kita itu hilang. Kamu itu punya kehidupan nyata di sini, jadi jalanin aja yang ada di sini gitu ya. Gimana? Kamu mau janji ndak? Iya Mas, aku janji gitu. Aku janji. Aku udah cukup kok. Aku udah ngeliat itu di dalamnya cukup kok. Ya, di dalamnya itu setan semua. Kata si Mas Hadi itu bilangnya begitu. Bukan candi itu di dalamnya setan, enggak. Tapi karena candi yang model begini, yang hidang keluar gitu ya. Itu seperti itu kata si Mas Hadi. Jadi jangan masuk ke sana ya. Ini mohon maaf, gambaran candi itu maksudnya itu begini. Karena dibangun dengan arsitektur ya bangunan-bangunan lama, zaman-zaman kerajaan. Arsitektur Hindu lah yang kuat seperti itu ya. Jadi enggak tahu itu candi atau apa, karena Mas Hadi juga nggak ngerti gitu ya. Cuman dilihat sepintas sebagai orang awam, melihat itu tuh mirip kayak kayak sebuah candi ya, kayak mirip Prambanan, mungkin kayak mirip candi apalagi seperti itu yang identik dengan batu-batu yang ditumpuk-tumpuk dengan rapi dan arsitektur yang megah, yang bagus kayak gitulah. Seperti itu, makanya Mas Hadi itu menyebut itu sebagai candi. Nah, setelah itu akhirnya Mbak Nita pun nurutin untuk tidak melihat itu ya ke belakang sana, tapi Mbak Nita itu mengalah sendiri. Mas, kita pindah aja yuk Mas dari sini. Akhirnya ngomong lagi sama orang tuanya. Ya sudah, akhirnya mereka tuh tetap lanjut ngontrak sambil nabung sampai ya akhirnya bisa bangun rumah sendiri. Itu aja satu cerita dari Mas Hadi di Tuban sana mengenai istrinya ya. Terima kasih banyak Mas Hadi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Lupa biasanya ada kopi di sini, tapi sekarang tidak ada. Sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.